Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang membimbing kita melakukan pekerjaan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan, yaitu dari Yosua 22 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik dari Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah suci-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sifat dasar daripada Allah adalah pengasih dan maha setia. Kesetiaan Allah di dalam kasih-Nya konsisten dari sejak mula-mula hingga pada akhirnya. Walaupun manusia melakukan banyak pelanggaran dan dosa, tetapi Allah tetap setia mengasihinya. Sementara di satu sisi, manusia itu sifatnya adalah tidak setia, inkonsisten, sering ingkar janji. Allah yang setia itu sesungguhnya menuntut iman dan kesetiaan dari umat-Nya. Kesetiaan umat tersebut harus senantiasa dipelihara dan dijaga. Kesetiaan itu dimulai dari pernyataan iman atau komitmen janji. Kesetiaan tersebut juga harus diwariskan kepada generasi yang berikutnya. Itu yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Ingatlah, Allah kita itu adalah Allah yang esa. Kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal pikiranmu, segenap budimu, seluruh totalitas hidupmu. Dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan hal ini kemudian diingatkan, ajarkanlah itu kepada anakmu berulang-ulang. Artinya harus ada satu kegiatan untuk mewariskan itu kepada generasi yang berikut. Saudaraku yang terkasih, cara untuk menjaga kesetiaan tersebut adalah menyatakan janji, kemudian membangun mezbah bagi Allah. Membangun mezbah bagi Allah itu berarti membangun satu tempat persembahan kurban untuk Tuhan. Membangun mezbah bagi Allah berarti juga untuk menjadi sebuah peringatan akan pertemuan dengan Allah kepada generasi yang berikut. Hal tersebut dilakukan oleh umat Israel dengan yang pertama membuat perjanjian, dimulai dari Musa yang naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat Tuhan. Selanjutnya, di dalam pidato terakhir daripada Musa, yaitu ketika perjanjian di Sikem, di sana Musa mengulangi, yaitu janji umat Israel untuk setia mengasihi Tuhan, setia menyembahnya dan tidak berpaling. Kemudian membaharui perjanjian tersebut. Setelah umat Israel menyeberang Yordan, Yosua membaharui janji tersebut dengan pertanyaan dan pernyataan. Di dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua berkata demikian. Dia bertanya pertama kepada umat Israel, dilanjutkan dengan pernyataan imannya. Katanya demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangnya beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepadanya. Hal ini diulang setelah mereka menyeberang dari perjalanan di gurun, menyeberang Yordan masuk ke Kanaan. Kemudian mengulang janji tersebut. Dalam firman hari ini, Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, setengah dari suku bangsa tersebut, mengulang janji dengan berkata, jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan, dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini, untuk mendirikan mezbah. Suku-suku Israel yang lain salah pengertian terhadap suku Ruben, Gad, dan Manasye yang mendirikan mezbah selain di depan kemah suci daripada Allah. Setelah utusan suku Ruben, Gad, dan Manasye menegaskan bahwa mereka tetap setia kepada Tuhan, dan mezbah yang dibangun itu adalah supaya anak-anak mereka mengingat Tuhan. Boleh kita baca ayat 24 sampai dengan ayat 28. Maka suku-suku Israel menerima dengan baik.
Saudara-saudaraku, umat Israel menyatakan imannya, kemudian membaharui janjinya, dan mewariskan itu kepada generasi muda. Hal ini harus kita lakukan. Tiap saat kita harus menyatakan iman. Dan di dalam ibadah formal di gereja kita, tiap ibadah kita selalu menyaksikan iman rasuli kita. Tekad itu kemudian mengingatkan kita untuk setia di dalam iman. Kemudian membangun mezbah. Saudaraku yang terkasih, mezbah itu adalah tempat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan mezbah itu juga adalah sebuah peringatan kepada generasi yang berikut. Maka bila ada sebagian orang yang berkata tidak perlu gedung gereja, hal ini menegaskan bagi kita, tentu perlu ada tempat yang suci. Betul, gereja bukan hanya gerejanya, gereja bukan hanya gedungnya, tetapi adalah orangnya. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah dan Roh Kudus diam di dalamnya? Itu betul. Tapi gereja juga ada persekutuannya. Gereja juga adalah gedungnya, tempat di mana kita beribadah. Dan itu juga kemudian mengingatkan kepada generasi yang berikut. Mezbah yang lebih baik juga adalah ketika kita menjadi surat dan Injil Kristus. Mezbah yang lebih baik juga adalah legasi yang kita tinggalkan. Berita baik yang sudah kita tinggalkan. Itu juga menjadi mezbah pemujian bagi Tuhan. Mewariskan kepada generasi muda. Saudaraku, adalah kewajiban tiap orang percaya mengajarkan kebaikan Allah kepadanya. Tiap orang tua hendaklah setia mengajar anaknya ketika duduk, ketika sedang makan, ketika sedang berjalan-jalan, ketika tidur, dan ketika bangun. Kiranya kuasa Tuhan itu tetap diajarkan supaya generasi yang berikut juga tahu mereka punya bagian di dalam hidup yang telah disediakan oleh Tuhan. Selamat memegang janji, hendaklah engkau setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas janji setia Tuhan untuk memberkati hidup kami. Maka sekarang ajar kami untuk setia di dalam perjanjian tersebut dengan mendirikan mezbah bagi hidup kami dan gereja kami. Dan ajar juga kami mengajarkan itu kepada generasi yang berikut, agar mereka juga mendapat bagian di dalam kerajaan. Mampukan kami melakukannya, hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.